Jadikan duel kontra Bulgaria sebagai tolok ukur. Bung Ropan yakin timnas Indonesia bisa bicara di Piala Asia 2027. Timnas Indonesia U19 panggil Theo Liming. Persija bangga sumbang 5 pemain untuk Garuda Muda. Kelvin Verdong berpeluang jadi pemain timnas Indonesia pertama di Liga Champions. Come on, Timnas! Garuda victory! Witness the power of the... Ayo, buat kamu yang mengaku supporter Timnas Indonesia sejati, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan salam sepak bola. Jadikan duel kontra Bulgaria sebagai tolok ukur. Bung Ropan yakin timnas Indonesia bisa bicara di Piala Asia 2027. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan optimistis tim nasional sepak bola Indonesia mampu bersaing di AFC Asian Cup 2027. Keyakinan tersebut muncul meski skuad Garuda tergabung di grup yang dianggap berat. Indonesia berada di grup F bersama 3 lawan tangguh, yakni tim nasional sepak bola Thailand, tim nasional sepak bola Jepang, serta tim nasional sepak bola Qatar. 2 di antaranya bahkan memiliki rekam jejak sebagai juara Asia. Turnamen yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 7 Februari 2027 itu menjadi target besar bagi skuad Merah Putih setelah sukses melangkah hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang turnamen bergengsi tersebut, tim pelatih yang dipimpin John Herdman terus mematangkan persiapan. Pemantauan dilakukan terhadap sejumlah pemain diaspora yang tampil di Eropa seperti Jay Itzes, Emil Audero, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Ole Romeni, Ragnar Oratmanguyen, Justin Hubner, Joey Pelupesi, hingga Marten Paes. Sementara itu, pemain yang berkarir di kompetisi domestik dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan. Program tersebut tidak hanya dipersiapkan untuk Piala Asia, tetapi juga agenda FIFA Matchday, Piala AFF, dan FIFA ASEAN Cup. Duel lawan Bulgaria jadi tolok ukur. Roni Pangemanan yang akrab disapa Bung Ropan menilai performa Indonesia saat menghadapi Bulgaria pada final FIFA Series menjadi gambaran bahwa tim ini memiliki kapasitas untuk bersaing di level Asia. Menurutnya, meski Indonesia kalah, cara bermain yang ditunjukkan memberikan sinyal positif. Saya masih percaya dengan tim ini, apalagi ketika melawan Bulgaria kemarin. Tim kelas Eropa yang bagus, yang dipaksa untuk bertahan parkir bus oleh kita, kata Ropan melalui kanal YouTube ITSMI. Ropan menilai kekalahan tersebut tidak mencerminkan dominasi lawan secara penuh. Ia menyoroti bahwa gol Bulgaria tercipta melalui titik penalti dan Indonesia tetap mampu memberi perlawanan. Memang kita kalah, tapi kan golnya cuma dari penalti. Secara permainan kita bagus. Kelihatan kan kita bermain bagus, tidak dalam tekanan lawan atau dikurung habis-habisan 2 hari 2 malam oleh Bulgaria, ujarnya. Menurutnya, performa itu bahkan mendapat pengakuan dari pihak lawan. Kita bisa memberikan perlawanan sengit dan itu diakui oleh pemain-pemain Bulgaria dan oleh pelatih Bulgaria. Jadi melihat itu, John Herdman yakin dengan tim ini, lanjut Ropan. Herdman dinilai masih punya banyak waktu. Timnas Indonesia U19 panggil Theo Liming. Persija bangga sumbang 5 pemain untuk Garuda Muda. Pemain muda Theodor Liming mengungkapkan dirinya mendapat panggilan mengikuti pemusatan latihan, training camp atau TC, Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U19 di Yogyakarta. TC tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju ASEAN U19 Championship 2026 yang akan digelar bulan depan di Medan, Sumatera Utara. Kabar tersebut dikonfirmasi Theo setelah membantu Persija Jakarta U20 menjuarai EPA Super League U20 2025-2026. Winger berusia 18 tahun itu menjadi penentu kemenangan 1-0 atas Malut United U20 pada partai final yang berlangsung di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Bekasi, Minggu. Theo mengaku langsung kembali bergabung dengan agenda tim nasional setelah pertandingan final tersebut. Sebenarnya saya kembali ke pemusatan latihan timnas hari ini, Minggu. Kami akan menjalani 2,5 minggu latihan di Yogyakarta, lalu kami terbang ke Medan untuk AFF, kata Theo. Pemain kelahiran Perth, Australia itu tidak menyembunyikan antusiasmenya untuk menjalani pengalaman bersama Garuda Muda. Saya sangat bersemangat. Saya pikir kami punya tim yang bagus, pemain bagus, pelatih bagus, jadi ini menyenangkan, tambahnya. Persija sumbang 5 pemain. Theo juga mengungkapkan bahwa Akademi Persija memiliki cukup banyak wakil dalam TC Timnas U19 besutan pelatih Nova Arianto. Menurutnya, ada 5 pemain Persija yang mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan, termasuk dirinya. Saya pikir 5 pemain dari Persija termasuk saya. Jadi menurut saya itu menunjukkan bahwa Persija bisa menghasilkan pemain-pemain bagus di akademinya, ungkap Theo.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bukti perkembangan pembinaan usia muda Persija yang mulai melahirkan talenta-talenta potensial untuk level nasional. Berharap masuk skuad final. Meski telah dipanggil mengikuti TC, Theo sadar perjuangannya belum selesai. Dari pemusatan latihan tersebut, nantinya akan dipilih skuad final yang tampil di kejuaraan ASEAN U19 2026. Indonesia tergabung di grup A bersama Tim Nasional Sepak Bola Vietnam U19, Tim Nasional Sepak Bola Timor Leste U19, dan Tim Nasional Sepak Bola Myanmar U19. Garuda Muda juga datang dengan status juara bertahan setelah menjuarai turnamen di Surabaya 2 tahun lalu di bawah arahan Indra Syafri. Bagi Theo, kesempatan ini terasa sangat spesial karena ia belum pernah membela Tim Nasional Indonesia sebelumnya. Saya belum pernah bermain untuk timnas sebelumnya, jadi ya, saya berharap bisa masuk ke dalamnya. Karena bermain untuk timnas adalah mimpi besar saya, ucap Theo. Statistik menjanjikan bersama Persija U20. Theo tampil cukup konsisten sepanjang musim bersama Persija U20. Calvin Verdong berpeluang jadi pemain timnas Indonesia pertama di Liga Champions. Bek kiri Calvin Verdong berpeluang mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League. Kesempatan itu terbuka setelah klubnya, LOSC Lille, sukses mengamankan posisi 3 besar klasemen akhir Ligue 1 musim 2025-2026. Meski menutup musim dengan hasil mengecewakan, Lille tetap berhasil menjaga posisi mereka di papan atas. Les Doge kalah 0-2 dari Auxerre setelah 2 gol yang dicetak Lassine Sinayoko membungkam publik Stade Pierre Mauroy. Namun, nasib Lille tetap berpihak kepada mereka. Pada pertandingan lain, Olympique Lyonnais tumbang 0-4 dari RC Lens sehingga gagal menyalip Lille di klasemen akhir Ligue 1. Lille akhirnya menutup musim di posisi ketiga dengan koleksi 61 poin, unggul 1 angka atas Lyon yang harus puas finish di peringkat keempat. Posisi tersebut memastikan Lille lolos langsung ke fase utama Liga Champions musim 2026-2027 tanpa melalui jalur kualifikasi. Pencapaian itu menjadi kabar besar bagi Verdong dan sepak bola Indonesia. Bek timnas Indonesia tersebut kini menjadi satu-satunya pemain diaspora Garuda yang berhasil finish di zona Liga Champions bersama klubnya musim ini. Jika mendapat kesempatan tampil bersama Lille di kompetisi elit Eropa musim depan, Verdong berpotensi menorehkan sejarah baru sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang berlaga di Liga Champions. Keberhasilan Lille juga memperlihatkan konsistensi mereka sepanjang musim. Di tengah persaingan ketat memperebutkan tiket Eropa, Les Doge mampu mempertahankan posisi penting hingga pekan terakhir meski mendapat tekanan dari Lyon dan klub-klub pesaing lainnya. Bagi publik Indonesia, peluang tampilnya Calvin Verdong di Liga Champions tentu menjadi pencapaian yang patut dinantikan. Selain menjadi kebanggaan pribadi bagi sang pemain, momen tersebut juga dapat menjadi tonggak baru perkembangan pemain Indonesia di level sepak bola tertinggi Eropa.